warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita untuk menuju rumahnya yang mulia ini. Kita hadir di majelis yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, majelis yang dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa hadir untuk mendoakan orang-orang yang duduk dalam majelis tersebut, serta Allah berikan ketenangan-ketenangan pada jiwa-jiwa orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis itu, serta mereka mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah kebanggaan, pujian yang sangat tinggi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang yang senantiasa duduk dalam naungan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi sisa usia kita dalam sesuatu yang bermanfaat. Dan di antara perkara yang paling bermanfaat adalah talabul ilm. Duduk dalam majelis ilmu, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Marilah kita senantiasa hiasi lisan kita dengan senantiasa memperbanyak selawat kepadanya. Salah satu bukti kecintaan kita kepadanya dan salah satu bentuk pengagungan kita terhadap baginda kita alaihi salatu wassalam, bahkan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di antara ciri orang-orang yang bakhil dalam syariat ini adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersalawat kepadanya. Makanya di antara orang yang paling beruntung itu adalah ahlul hadis, orang-orang yang senantiasa belajar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena tak satu nama Nabi pun yang dilewati dalam sanad-sanad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawi mengatakan qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al kadza. Maka setiap kali nama Nabi disebut, maka setiap kali itulah mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin, dalam majlis ini barangkali berulang-ulang ucapan itu. Maka ingat, setiap nama Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, kita bersolat dalam hati kita masing-masing. Bahkan dalam majlis-majlis senantiasa kita dapatkan para masyayikh telah mengatakan sallu ala nabi, bersolatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat, tentu dengan selawat yang diajarkan, yang dicontohkan, yang diriwayatkan. Ya, tidak ada embelan-embelan yang lainnya. Dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya pula pada hari kiamat tersebut. Karena hari yang tak ada perlindungan, hari yang tak ada pertolongan, hari yang akan lupa dengan saudara, hari yang akan berpisah dengan karib kerabatnya, hari yang tak akan ingat dengan istri dan anaknya, yaitu hari yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa taala. Hari di mana kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla.
Dan di antara kemuliaan hari itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita akan lanjutkan surat yang keempat di dalam juz 30. Setelah kita bahas surat An-Naba, kemudian kita lanjutkan dengan surat An-Nazi'ah, kemudian selesai kita bahas tentang surat Abasa. Hari ini atau malam ini kita akan berbicara dan melihat beberapa kebesaran yang Allah tunjukkan pada kita tentang kondisi dan keadaan hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, yaitu surat At-Takwir. Sebagaimana kita sebelum memulai membahas pendapat para ulama terhadap makna ayat, kita akan awali setiap membahas satu surat dengan sebuah muqaddimah, agar kita tahu surat ini bagian pembahasan tema yang pentingnya apa, fokus ayat ini bicara tentang apa. Maka para ulama di antara surat At-Takwir, nama daripada surat At-Takwir ini disebut juga dengan surat Idza Syamsu Kuwirat. Ini diambil dari ayat pertama dari surat ini. Yang kedua, perlu kita ketahui pula bahwa surat At-Takwir ini bagian dari golongan surat Makkiyah bila khilaf. Jadi isi ayat-ayat yang berbicara dalam surat At-Takwir ini semuanya Allah turunkan ketika dalam fase dakwah, ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Oleh itu kaum muslimin, jumlah ayatnya adalah 29 ayat, 29 ayat. Nah, ayat-ayat yang Allah turunkan di fase kota Mekah atau dakwah dalam fase kota Mekah, maka senantiasa penekanannya dalam agama kita yaitu tentang tauhid, tentang keimanan, tentang dahsyatnya hari kiamat, hari kebangkitan. Di mana di saat Rasulullah berdakwah di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai hari kiamat. Ini dari surah An-Naba, surah An-Nazi'at, Abasa yang kita bicarakan ini, semua, dan surah At-Takwir yang malam ini kita bicarakan, semuanya masih berbicara seputar hari kiamat, hari berbangkit. Maka ketika Rasulullah berada di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai tentang hari kiamat, tidak mempercayai tentang hari berbangkit. Bahkan pernah kita bahas di antara yang paling bermasalah di dalam dakwah Nabi oleh orang kafir Quraisy, ketika Nabi mengajak mereka agar beriman kepada yaumil akhir, yaumil qiyamah. Itu masalah berat bagi mereka itu. Enggak mungkin akan ada kiamat, dan enggak mungkin akan terjadi hari berbangkit. Manusia sudah mati, lebur dengan tanah, tulang belulang sudah hancur sekian ribu tahun barangkali. Meninggal dunia, masa berbangkit? Ini lagi-lagi penyakitnya. Diawali oleh berbicara agama itu dengan itu dia. Agar kita tahu kaum muslimin, agar kita tahu bahwa agama ini tidak dipahami dengan akal, tidak dipahami dengan logika semata. Dia harus tunduk kepada wahyu. Makanya orang beriman ketika Allah mengatakan, Rasulullah menyampaikan hanya satu kalimat, sami'na wa ata'na. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menceritakan sepulangnya Isra dan Mi'raj, itu menjadi perkara yang sangat sulit diterima oleh mereka. Kenapa sebabnya? Tidak diterima oleh akal. Sehingga sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditanyakan kepadanya, wahai Abu Bakar, kami mendengarkan cerita dari Muhammad begini. Dia Isra dan Mi'raj turun lagi ke bumi menceritakan apa yang terjadi. Kira-kira kamu percaya tidak wahai Abu Bakar? Apa jawabannya?
Kalau dari Nabi Muhammad lebih dari informasi itu saya percaya. Ini orang beriman, Pak. Orang beriman. Apapun yang disampaikan, kalau Allah yang menyampaikan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tidak disandarkan dengan pemahaman logika kita. Maka fahami sebuah kaidah bahwa tidak semua urusan syariat ini bisa difahami dengan logika semata. Termasuklah hari kiamat dan hari berbangkit. Secara logika kita mengatakan bahwa orang sudah mati, sudah lebur jasadnya dengan tanah, tulang belulang sudah hancur, tak bisa lagi dibangkitkan. Orang sudah hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan-pesan itu kepada kita, bahwa yang pernah ada itu lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikannya kembali daripada sebelumnya belum ya, walaupun dalam sisi Allah, kebesaran Allah, tidak ada yang payah bagi Allah. Kita awalnya ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada. Lalu Allah adakan sesuatu itu, jadilah kita. Lalu kemudian dalam perjalanan kita menuju Allah, ya kemudian 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita hidup, meninggal kita, dikuburkan kita. Lalu kemudian Allah mengatakan, kami akan bangkitkan kalian di hari kiamat kelak. Akan dipertemukan lagi jiwa dengan jasadnya. Kalau bagi orang beriman tidak ada khubar, tidak ada sedikit pun keraguan di sana. Tapi orang yang mendewakan akal, yang menerima dengan akalnya itu, diterima atau tidak diukur dengan akal, maka ini tidak bisa diterima akal. Maka syariat ini ditolak oleh mereka, oleh itu kaum muslimin rahimakumullah. Maka surat At-Takwir ini menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yul 'aini falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat dahsyatnya hari kiamat itu seperti ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah olehnya 3 surat ini. Yang pertama apa? Idza syamsu kuwirat, surat yang akan kita baca ini. Yang kedua, wa idza as-samaa'u fatarat, dan yang ketiga adalah wa idza as-samaa'u syaqqat. Silakan dibaca, dilihat terjemahannya, dilihat penafsiran para ulama tentangnya. Maka Rasul mengatakan, kalau ingin melihat dahsyat dan kondisi hari kiamat itu, maka baca 3 surat ini. Kita akan bisa seperti melihat dengan mata kepala kita hari kiamat itu. Karena Allah sebutkan ciri-ciri yang terjadi, Allah sebutkan perubahan keadaan yang dulunya normal, yang dulunya biasa saja, tapi hari itu semuanya berbalik arah. Allah rubah keadaan dan kondisinya hari itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dalam surat At-Takwir ini. Allah yang menyampaikan tentang keadaan dan kondisi hari kiamat yang sangat dahsyat, ya, hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat menegangkan. Ada sekitar 12 sumpah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dan kesemuanya itu berbicara tentang keadaan kiamat dan setelah kiamat terjadi. Ke-12 sumpah ini berbicara tentang 6 ayat pertama berbicara tentang kondisi ketika keadaan dunia ini, dan 6 ayat berikutnya berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang ma ba'dal qiyamah, yaitu tentang hari berbangkit,
Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat, silakan dibuka Al-Qur'annya. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dilipat. Di sini disebutkan taqarrar lafzu idza fi hadhil ayat 12 marrah. Dalam ayat ini atau dalam surat ini berulang kata idza atau lafaz idza sebanyak 12 kali di dalam surat At-Takwir ini. Jawaban daripada ini wa jawabus syarat. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawabnya adalah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi Allah menyebutkan apabila sampai 12 kali, lalu kemudian Allah akan menyebutkan ujung jawaban daripada itu semua. Ternyata nanti kita tahu dan sadar tentang amal perbuatan kita. Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu terjadi. Bagaimana keadaan berbalik. Ujung pesan Allah itu ingin memberikan kepada kita sebuah penegasan. Di mana manusia hari itu baru dia sadar, baru dia tahu, baru dia merasa amal-amal yang dilakukan selama ini. Ya Allah. Di akhir surat Abasa sudah kita bahas bagaimana kondisi kita dari kiamat kayak kaum muslimin, di mana kita lari dari saudara-saudara kita, lari dari orang tua kita, lari dari anak kita, lari dari pasangan kita. Itu kondisi yang sangat menakutkan. Maka kemudian mari kita lihat, para ulama mengatakan wa hadza tikraru bil lafzi idza min maqasidit tashwiki lil jawab. Apabila sebuah pertanyaan dimulai dengan idza, apabila matahari dilipat, apabila bintang-bintang berguguran, apabila gunung-gunung itu dijalankan. Nah, kata para ulama, Allah jika menyebutkan idza, maka ada sebuah kerinduan kita. Apa ujung dari kata apabila ini? Nah, ujungnya adalah alimat nafsum ma ahdarat. Ya, kita tahu dan sadar apa yang kita lakukan nanti. Lianna as-sami' 'indama yajidu hadha al-dharaf wa qad taqarrara yakunu fi taraqqub wa shauqin li ma'rifatil jawab wa 'indama yasma'uhu yatamakkan min nafsi kullat tamakkun. Apabila telah disampaikan itu, maka harus masing-masing dari kita mencari apa yang Allah ingin sampaikan setelah itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kata idza syamsu atau ayat idza syamsu kuwirat, apabila matahari ini dilipat oleh Allah. Matahari itu kecil apa besar? Besar. Jauh lebih besar daripada bumi. Jauh lebih besar. Bahkan para ilmuwan mengatakan jarak kita dengan matahari itu lebih kurang 150 juta kilometer. Itu kajian keilmuan. Wallahu ta'ala alam shawab tentang apakah benar dengan kajiannya itu. Apakah ada dasar dan seterusnya. Itu dengan hitungan-hitungan mereka. Dengan jarak yang begitu jauh, masih kita rasakan betapa panasnya sengatan matahari. Matahari yang besar, matahari yang sangat dahsyat itu, Allah sebutkan pertama kali di dalam surat At-Takwir ini, karena orang-orang kafir Quraisy yang mereka melihat setiap hari matahari terbit di timur, tenggelam di barat, terbit di timur, tenggelam di barat. Begitu seterusnya kehidupan mereka. Allah ingin sampaikan bahwa keadaan dan kondisi itu tidaklah berjalan seperti itu selamanya. Suatu saat akan berubah. Maka Allah sebutkan idza syamsu kuwirat, apabila matahari ini dilipat Allah tabaraka wa taala. Para ulama tafsir menyebutkan di sini ada 3 makna tentang makna dilipatnya matahari oleh Allah. Seperti apa? Ya, kayak apa dilipat oleh Allah matahari itu? Ada 3 makna. Yang pertama kata para ulama kita, dilipat ini maksudnya adalah jam'u ba'di syai' ila syai'. Di mana mengumpulkan sesuatu dengan yang lain. Seperti seseorang melipat imamahnya ya. Melipat apa namanya? Sorban dilipat kan menjadi satu kesatuan, dia dilipat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, makna kuwirat atau di sini adalah di mana zahaba dawuha. Mana dilipat matahari yang terang benderang kita rasakan hari ini kaum muslimin yang menyinari bumi dengan cahayanya, maka ketika Allah hadirkan hari kiamat, maka matahari itu Allah hilangkan cahayanya, padam. Nah, itu dia. Makna yang ketiga adalah idza rumiya biha. Apabila matahari itu dilemparkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Tanawwu, ya, ragam, bukan tadad, bukan kontradiksi, bukan pertentangan. Berbeda dengan ikhtilaf yang terjadi dalam permasalahan fikih. Mazhab ini mengatakan bersentuhan dengan perempuan batal, bersentuhan dengan istrinya batal. Yang ini tidak. Ada perbedaan-perbedaan yang tajam. Namun jika kita lihat dari sisi bahasa, para ulama tafsir jika menafsirkan ayat-ayat dengan makna yang beragam, bukanlah berarti perbedaan secara tadad, tapi itu adalah ikhtilaf tanawwu, ia beragam makna ayat. Kenapa? Ketika ingin digabungkan, dikompromikan makna-makna itu bisa. Seperti makna idza syamsu kuwirat ini, apabila matahari dilipat. Yang pertama dilipat oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dilemparkan oleh Allah dan hilang cahayanya. Ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Dan ini bukan perkataan saya, ini perkataan para ulama yang mereka menafsirkan ya apa yang mereka pahami dengan ilmu mereka, nah kita sampaikan melalui bacaan kita mereka ini. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilipat Allah, di sini ada 3 makna. Yang pertama, matahari itu dilipat, digabungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hilang cahayanya, hilang ya sinarnya. Dan yang ketiga adalah bahwa matahari itu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana Rasulullah SAW juga katakan, ya, asy-syamsu wal qamaru muqawwarani yaumal qiyamah, bahwa matahari dan bulan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bahkan dalam hadis yang lain dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala, bahkan Allah melemparkan matahari itu ke dalam Jahannam. Jahannam berarti gimana tuh? Ya Allah. Kecil atau besar itu ya? Ini terkadang menjadi guyonan, Pak. Ini kurang akhlak kita terhadap agama Allah. Gak apa-apa terlalu banyak dosa, nanti dilemparkan oleh malaikat penjaga neraka sampai kita ke surga. Ini candaan ini. Ini istihza terhadap agama. Dosa tidak masalah, nanti terlalu kuat nanti dilempar tuh. Lewat neraka masuk ke subhanallah. Lagi-lagi dengan itu dia. Agama ini kalau tidak tunduk kita kepada wahyu, itu akan menjadi barang candaan, barang tawaan, bahkan menjadi barang olok-olokan. Waliyadzubillah. Jauhkan akhlak kita dari seperti ini. Jauhkan perilaku kita, lisan kita dari hal-hal yang seperti ini. Kita tunduk kepada wahyu, kita taat kepada firman Allah, dan kita pahami Al-Quran sesuai yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, itu matahari keadaannya. Apabila matahari dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki tiga makna tadi ya. Baik. Wa idzan nujumu kadarat. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, berguguran. Nah, di sini disebutkan ada 2 makna. Ay tanatharat, bintang-bintang yang indah ketika malam hari itu, di hari kiamat kala itu tanatharat. Ya. Dia tidak tersusun seperti sedia kala. Seperti yang kita lihat pada malam-malam yang indah. Ya, pada malam-malam yang tidak hujan kita lihat bagaimana ya dia menjadi berserakan, tidak teratur lagi dia. Kalau kita lihat arah depan nampak bintang, di belakang nampak, arah kanan kita nampak. Tapi di hari kiamat kelak bintang-bintang itu berserakan, tanaffarat, berserakan dia. Itu Allah yang menjadikannya. Yang kedua adalah watasaqafat. Bintang-bintang itu tidak hanya berserakan, tetapi gugur dia. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ada kalanya hari kiamat itu langit akan menurunkan hujan bintang. Bukan hujan air lagi. Bintang-bintang yang menghiasi langit itu akan menjadi hujan.
menjadi hujan yang diturunkan dari langit. Allahu Akbar. Dahsyatnya hari kiamat juga muslimin. Maka di sini disebutkan wan qallabat hay'atuha minal lam'ani wadh-dhuhur ila al-maili nahwa adh-dhalami was-sawad. Berubah kondisi bintang-bintang itu. Ya, dari yang awalnya terang bercahaya kemudian menjadi gelap dan hitam yang tidak lagi terasa manfaatnya bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Maka wa idza an-nujumu tasaqatat wa inqaddat yuqalu in qadara al-bazi idza nazala ala farisatihi bi sur'ah. Ya, disebutkan dalam ungkapan bahasa Arab ya. Wa inqadara al-a'da' 'ala al-qaum idza ja'u arsala mutatabi'ina fansabu 'alaihim. Dikatakan in qadara al-a'da', ini musuh-musuh telah datang dengan cepat, kemudian mereka ya menyebar dengan cepat dan menghabiskan ya lawannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka ini kondisi yang kedua. Ya, kondisi pertama matahari yang dilipat Allah. Kemudian kondisi yang kedua adalah bintang-bintang yang berguguran dan berjatuhan. Kondisi yang ketiga kaum muslimin yang Allah ceritakan tentang kondisi dan keadaan hari kiamat, wa idzal jibalus suyirat. Wa idzal jibalus suyirat. Nah, apabila gunung-gunung ini dijalankan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan makna suyirat iqtala'at min amakiniha fasarat fil fada'i bi qudratillah taala. Allah pisahkan dari pasaknya. Kita tahu bahwa jibal itu Allah jadikan di muka bumi ini sebagai pasak, mengokohkan bumi ini, ya. Maka di hari kiamat kelak itu iqtala'at, Allah angkat, Allah lepaskan dari bumi ini. Kemudian Allah lepaskan dari tempatnya, dari pasaknya, fasarat, dia akan berjalan fil fadha, di udara, berjalan di udara bi qudratillahi tabaraka wa taala. Bayangkan itu. Bayangkan kaum muslimin, ketika kita melewati kondisi jalan yang dikelilingi oleh bukit-bukit, maka hadirkan perasaan itu dalam diri kita. Para sahabat Nabi yang mulia dalam setiap keadaan mereka bisa melihat alam dan menghadirkan iman di hatinya. Seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berjalan, kemudian melihat seekor burung yang ada di atas sebuah pohon. Kalau kita setiap hari melihat burung, kan? Bahkan kawan-kawan mungkin ada yang menembak burung, mungkin ada yang ahli menembak di sini. Ini hadirkan perasaan itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Allah, ini burung. Ya, dia bisa terbang, makan buah-buahan, kemudian engkau di hari kiamat kelak tidak dihisab Allah. Bayangkan. Hadir perasaan itu dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Menghadirkan setiap yang dilihat itu melahirkan iman di hatinya. Nah, sebetulnya kita ini kaum muslimin sangat banyak pertanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah sangat banyak di lingkungan kita, di tempat tinggal kita, di daerah kita. Ya, maka itu hadirkanlah dalam jiwa kita setiap kali kita melihat itu, jadikan sebagai wasilah untuk mengokohkan keimanan kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq melihat burung terbang itu, ya laitani mislaha. Ya. Alangkah indahnya aku ingin seperti dia. Kenapa demikian? Karena di hari kiamat kelak tidak ada hisab baginya. Ya, burung-burung atau binatang-binatang seperti yang kita pelajari dalam surat An-Naba dulu, masih ingat? Binatang-binatang yang zalim, binatang-binatang yang bertanduk, gitu kan? Yang jahat kepada yang sejenisnya. Ditegakkan oleh Allah keadilan di sana terhadap binatang-binatang yang tidak bertanduk tadi, yang kena tanduk di dunia ini, gitu kan? Allah panggil binatang yang suka menanduk, yang suka menanduk. Yang tertanduk Allah hadirkan pula. Maka di situ Allah tegakkan keadilan. Lalu setelah itu apa jadinya? Tadi ya. Allah jadikan tanah. Makanya kalau ada pertanyaan, binatang masuk surga apa enggak gitu. Nah, mereka tidak akan ada hisab di neraka. Tidak ada hisab dan tidak ada masuk neraka. Setelah Allah tegakkan keadilan sesama mereka, maka Allah jadikan mereka, apa ayatnya di surah An-Naba? Ya laitani
kuntu turaba. Ayat ini menurut para ulama, ya, ini perasaan orang-orang kafir di hari kiamat itu. Ketika mereka melihat hewan-hewan tadi yang sudah ditegakkan Allah keadilan, Allah jadikan mereka turab. Lalu mereka berangan-angan pula, ya laitani kuntu turaba. Itu orang-orang kafir menginginkan mereka menjadi turab saja, menjadi tanah saja, sehingga tidak ada hisab, tidak ada siksaan, tidak ada proses yang sangat berat yang akan dilewati. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka di sini Allah gambarkan, ya, tanda ketiga di mana gunung-gunung itu Allah jalankan dengan kuasanya. Ya. Allah katakan wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dalam ayat lain Allah katakan wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Allah jalankan gunung-gunung itu maka menjadi fata morgana. Coba lihat, ya, begitu kokoh dan kuatnya, bahkan menjadi sebuah ungkapan dalam kehidupan kita. Dia sangat sabar dalam menghadapi ujian, seperti tegarnya, ya, seperti kokohnya sebuah gunung. Sebegitu kokohnya gunung itu tertancap di muka bumi ini menjadi amsal dalam ungkapan kita. Sabarnya seperti kokohnya gunung. Ya subhanallah, inilah ungkapan. Maka gunung yang kokoh itu akan Allah jadikan kondisinya berubah. Dan lagi-lagi ini menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin bahwa apa yang ada hari ini kita lihat itu akan berubah pada masanya. Dan orang kafir Quraisy, kita lihat, ya, matahari yang dekat dengan mereka, yang mereka lihat setiap hari, kemudian bintang-bintang yang mereka lihat setiap malam, kemudian gunung-gunung yang sangat dekat akrab dengan kehidupan mereka itu, maka kemudian itu akan Allah jalankan satu persatu. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Wa idzal isyaru uttilat. Di sini disebutkan wa idzal isyaru uttilat, wal isyar jam'u usyara kanu fasa wa hiya an-naqa allati ata ala hamliha asratu ashhur. Kata-kata isyar ini adalah unta-unta yang hamil yang pada usia kehamilannya 10 bulan. Ini menurut kalau orang-orang Arab, usia kehamilan unta 10 bulan itu usia-usia yang sangat menggembirakan. Nah, ini artinya tidak lama lagi mereka akan, nah, itu akan ada keuntungan dunia. Untungan dunia di situ. Maka wa tusamma bihadzal ism ila an tad'a li tamamis sana. Sampai nanti kehamilan unta itu 12 bulan, ya. Oleh itu kaum muslimin, maka gembiranya mereka ketika unta sudah hamil, selamat sampai 10 bulan kehamilan unta itu, maka mereka gembiranya luar biasa, diurus, diperhatikan agar selamat dia sampai melahirkan. Ini kekayaan bagi mereka. Ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga bagi mereka orang Arab di saat itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan kiamat dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mereka. Kehidupan mereka dengan onta. Apabila onta-onta yang sedang bunting itu diabaikan, ditinggalkan, tidak diperdulikan. Ini artinya apa kaum muslimin? Maknanya bahwa ketika kiamat terjadi, orang tak akan ingat lagi dengan harta benda yang ia cintai. Lupa. Tak akan ingat lagi dengan onta. Hari ini mungkin tidak onta, ya. Apa yang mirip dengan onta harganya? Awak tidak punya, makanya tidak tahu, ya Pak, ya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, maka sesuatu yang mahal hari ini, apa kira-kira ini? Pajero. Yang punya tahu harganya kan. Yang tidak punya kita tidak tahu harganya, maka tidak saya sebutkan. Anda tahu. Oleh itu kaum muslimin, hari itu harta-harta yang bernilai pada jiwa kita lupa, Pak. Tidak bisa lagi diperhatikan, tidak tertengok lagi. Keadaan takut sekali dalam jiwa ini. Keadaan kita sangat menegangkan, kondisi kita sangat menakutkan. Maka
Allah gambarkan dalam ayat ini, wa idzal isyaru utilat. Apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan, diabaikan, tidak lagi dipedulikan. Orang tidak mempedulikan karena memang rasa takutnya lebih dahsyat. Oleh itu kaum muslimin, pelajaran mahal untuk kita hari ini adalah bahwa ketika hari itu tiba, sesuatu yang berharga akan dilupakan. Sesuatu yang bernilai tidak akan bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi jiwa kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di sini disebutkan Al-Imam Qurtubi menyebutkan wa idzal isyaru utilat ay anuqul hawamil allati fi butuniha al-auladaha, ya, ini unta yang bunting yang di dalam perutnya ada anak, ada anaknya, ya, ini sesuatu yang mahal bagi orang-orang Arab yang sebentar lagi akan melahirkan, akan menghasilkan uang. Nah, oleh itu kaum muslimin, mereka tidak mempedulikan ketika hari itu tiba. Allah gambarkan kondisi itu kepada mereka. Dan tentu hari ini berbeda dan makna ayat tetap akan berlaku sepanjang masa dan zaman. Ya, apapun kondisinya, bisa kita lihat bahwa hari itu orang-orang tidak mempedulikan harta bendanya. Tapi kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة. La haula wala quwwata. حي على الفلاح. La haula. حي على الفلاح. La haula wala الله أكبر، الله أكبر. Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Wa ba'd. Innaka la
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pada ayat yang keempat, wa idzal isyar utilat, apabila unta-unta yang bunting itu diabaikan, ditinggalkan, tidak dipedulikan, maka kemudian Allah menyebutkan yang kelima, wa idzal wuhus husyirat. Al-wuhus di sini disebutkan jamu wahshin, hayawanul barr alladhi laysa fi tab'ihi ta'annus bi bani adam. Ini binatang-binatang yang liar, yang tidak dekat dengan kita, tidak seperti kucing yang hidup di rumah kita dengan kehidupan kita. Ini binatang-binatang yang liar. Ya, husyrat ay jumi'at min kulli janib. Dikumpulkan Allah Azza wa Jalla. Binatang-binatang yang jauh dengan kita, binatang-binatang yang tidak kita lihat. Binatang yang tidak biasa dengan kita. Ada binatang-binatang yang dekat seperti kucing tadi ya. Maka hewan-hewan yang seperti ini pun Allah kumpulkan di hari kiamat kelak. Apalagi binatang-binatang yang dekat, yang biasa dengan kehidupan kita. Ini Allah kumpulkan sebagai tanda kuasanya Allah di hari kiamat itu. Di ujung daripada pesan-pesan Allah di sini mengabarkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah akan memberikan kepada kita sebuah pengetahuan bahwa kita akan sadar di hari kiamat kelak tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, kemudian di sini makna husyirat ay umitan. Dimatikan Allah Azza wa Jalla. Binatang-binatang itu yang liar-liar tadi itu dia kumpulkan oleh Allah, kemudian Allah matikan. Wa qila husyirat ay bu'itsat lil qisas. Seperti kita bahas tadi bahwa Allah kumpulkan seluruh binatang-binatang yang liar, binatang-binatang yang banyak tadi itu Allah kumpulkan untuk ditegakkan Allah qisas kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, la tu'addanna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Akan Allah berikan, tegakkan hak-hak itu kepada si pemiliknya pada hari kiamat kelak. Jadi kalau hari ini kita kaum muslimin ada yang merasa haknya tidak dapat, ada haknya yang terzalimi, ada haknya yang diambil oleh orang lain, bisa berupa harta, bisa berupa tanah. Harta, tanah juga sama, artinya ada semisal uang, ada berupa tanah atau berupa barang-barang yang bernilai baginya. Dia tidak terima hari ini di dunia, tapi yakinlah apa yang hilang darinya secara zalim di dunia ini akan Allah kembalikan kepadanya di hari kiamat kelak. Misalnya gajinya tidak diterimanya tanpa ada alasan yang benar secara hukum, ya, atau secara syar'i, dia tidak diberikan oleh atasannya gaji kepada karyawan, sengaja ditahan karena dia tidak suka kepada ya, orang tersebut dari sisi yang lain, bukan masalah pekerjaan dia bagus, prestasi dia luar biasa, amanah jangan ditanya, tapi dia tidak suka kepada pribadinya, kepada orang tersebut. Lalu kemudian dia ketidaksukaan ini membuatnya untuk menahan gajinya atau bonus yang seharusnya diterima, dihilangkan bonus itu. Misalnya seperti itu, maka wahai saudaraku, janganlah bersedih, jangan terlalu hanyut dalam kesedihan. Apabila Anda tidak mendapatkan haknya di dunia ini, maka yakinlah Allah yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa akan mengembalikan hak itu kepada kita di hari kiamat kelak. Makanya orang mukminin itu lapang dadanya. Seburuk apapun keadaan dia di dunia ini, maka itu tidak akan berujung kepada keburukan selama-lamanya. Jika Anda bersabar dengan musibah itu, maka akan Allah berikan balasan kesabaran tanpa dihisab. Bayangkan. Jadi arti kehidupan bagi orang beriman tidak hanya sekedar di dunia. Hari ini saya tidak terima hak saya, tidak apa-apa. Dengan itu kita akan bisa lapang dada, karena akan ada hari, kata Rasulullah SAW, la tu'addanna al-huquq ila ahliha. Akan Allah kembalikan hak masing-masing dari orang kepada si pemiliknya. Bayangkan. Jadi orang beriman itu lapang hidupnya. Orang beriman itu lapang hidupnya. Karena dia yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dia yakin dengan syariat ini.
yakin dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah terzalimi. Hari hakim yang paling adil, hari ditegakkan hukum yang paling adil adalah Allah Azza wa Jalla. Hari itu. Jadi jangan sampai pula nak mau makan sehingga mengundang sakit, penyakit dalam tubuh kita. Kenapa nak makan tak mau selera? Kenapa? Gaji saya ditahan sama atasan saya bulan ini. Apa alasannya? Tak tahu alasan. Kalau begitu besok saya kelewat malam-malam saya cari di sini. Tak usah itu. Dijawab, tak perlu itu. Mukmin akan mendapatkan haknya. Itu jaminan Rasulullah itu. Mukmin itu akan mendapatkan haknya. Jangan kita khawatir. Kalau sudah tertutup satu pintu rezeki darinya, pasti Allah bukakan pintu yang. Tapi memang ini perlu keyakinan memang. Perlu keyakinan dan iman yang kokoh untuk menyikapi kondisi kita hari ini. Karena kalau kita nggak yakin, itu akan semua menjadi ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, hilang. Makanya orang beriman tak boleh stres dia, karena hiburannya banyak. Hiburan orang beriman itu dia baca ayat Allah akan tenang hatinya. Dia ingat kepada Allah akan bergetar hatinya. Hiburan orang beriman itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mencari hiburan dari dunia ini yang haram. Ini ditahan gaji atau enggak, atau mungkin bukan ditahan ya, tidak cair gajinya berbulan-bulan misalnya kan ya. Ya, karena ada urusan-urusan yang terkait dengan proses. Apalagi kawan-kawan yang misalnya honor di sebuah instansi pemerintah misalnya. Orang honor kan SK-nya lemah. Misalnya seperti itu. Ditakut-takuti terus. Kalau buat itu begini nanti. Ditakut-takuti terus. Tapi kalau orang yang dia yakin dengan Allah, tidak ada masalah itu. Urusan dunia ini kecil. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, maka bersabar. Kuncinya adalah kita akan merasakan keindahan pada masanya. Kan Allah berikan rezeki. Alhamdulillah kita tetap masih bisa menikmati hidup ini walaupun di situ tertutup. Allah bukakan pintu-pintu yang lain. Oleh itu muslim, tidak ada yang perlu kita risaukan. Tidak ada yang perlu kita gaduhkan. Tidak ada yang perlu kita buat diri kita ini menghukum dengan tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau bicara dengan orang, tidak mau berjumpa, tidak mau duduk majelis ilmu. Seharusnya ketika masalah itu hadir dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, semakin berlari kencang kita menuju Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika masalah dakwah itu dihadapi sangat berat bagi jiwanya, dia cukup mengatakan kepada Bilal, arihna bisalati ya Bilal. Untuk bahasa kebaikan, taubat, ya, itu dipakai oleh Allah bahasa fafirru ilallah azza wajalla. Fafirru ilallah, lari, berlari kita menuju Allah. Wasari kepada ampunan Allah dan surga yang luas seluas langit dan bumi. Tidak cukup dengan sikap tenang, tidak cukup dengan sikap sabar, loyo. Tidak, kita bergegas kita berlari kencang kita menuju Allah azza wajalla. Makanya segera kita tundukkan. Apabila sajadah kehidupan kita terbentang dengan permasalahan yang sangat banyak, maka bentangkan sajadah menuju Allah azza wajalla. Rukuk dan sujud kita hamparkan sajadah kita. Rukuk dan sujudlah kita kepada Allah azza wajalla. Yakin Allah mendengarkan permohonan kita. Dia dengar, Allah azza wajalla mendengarkan dari langit yang ketujuh. Allah mendengarkan doa-doa kita kaum muslimin. Maka semakin berat ujian kita, semakin erat hubungan kita dengan Allah azza wajalla, bukan semakin jauh, bukan semakin renggang hubungan kita kepadanya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, di hari kiamat kala maka ayat berikutnya, wa idzal wuhusu husyrat, apabila binatang-binatang buas, binatang-binatang liar itu dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat, dan apabila laut juga dinyalakan Allah azza wa jalla. Di laut, sungai yang kita hari ini akan menyala nanti, dinyalakan Allah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, apabila di 6 pertama
sampai ayat yang pertama ini fenomena yang akan terjadi, tanda-tanda kuasa Allah di dunia. Di saat-saat yang kita lihat di dunia ini. Lihat ya, matahari, bintang, gunung, kemudian binatang, kemudian binatang yang bunting ya, kemudian binatang-binatang yang liar, kemudian air laut yang Allah hidupkan, nyalakan. 6 berikutnya ya, dari wa idzan nufusu zuwijat ini, apabila jiwa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 makna di sini ya. Ada 2 makna. Yang pertama, Allah akan memperjumpakan ruh dan jasad. Para ulama mengatakan begitu. Wa idzan nufusu zuwijat ini ada 2 makna. Yang pertama, Allah akan memperjumpakan kembali ruh dan jasad. Nah, yang kedua maknanya adalah di mana orang-orang itu akan bergabung dengan golongannya. Orang beriman Allah pertemukan dengan orang beriman. Orang kafir Allah gabungkan dengan sesama orang kafir. Orang munafik masuk dengan kelompoknya. Orang pelaku maksiat berzina Allah kumpulkan pula para pezina. Dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin, maka terkait dengan ruh dan jasad ini wajib kita yakini. Ruh dan jasad ada keterkaitan mereka di dunia ini. Makanya para ulama mengatakan apabila di dunia ini jasad yang lebih dominan. Apa buktinya? Ketika salah satu anggota tubuh kita ini sakit, kena apa katakan, maka yang merasakan sakitnya apa? Tubuh kita. Ruh merasa sakit apa tidak? Mungkin dengan sakitnya tubuh kita akan sakit ruh kita. Tapi yang paling dominan keterikatan ruh dan jasad di dunia ini, yang paling dominan apa? Jasad. Begitu juga dengan lezat makanan. Yang pertama merasakan enak makanan apa? Ya perasaan kita, jiwa kita. Sehat badan kita kan? Begitupun ketika makan yang tidak enak juga begitu. Terasa pahit, ya kurang enak. Kita merasakan itu. Namun apabila di hari kiamat, yang paling dominan bukanlah jasad, tetapi ruh. Ketika seseorang meninggal dunia, Allah simpankan ruhnya dalam barzakh. Walaupun jiwanya, walaupun jasadnya sudah hancur lebur, sudah menjadi tanah, tulang belulangnya sudah hancur, tapi pada hakikatnya ruhnya merasakan. Kalau dia orang beriman, maka dia merasakan nikmat. Kalau dia orang kafir, tidak beriman, maka dia akan merasakan siksaan. Oleh itu kaum muslimin, ini lagi-lagi tidak bisa kita ukur dengan logika kita yang sangat pendek. Itu alamnya berbeda itu. Yang wajib kita lakukan pada bab ini adalah sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.